Selamat siang. Pada siang hari ini kami akan melakukan coaching. Saya sebagai observer, Dewi Sherly Junarti Berelaku, dan Pak Iksan sebagai coach, Muhammad Iksan Koko, dan juga ada Ibu Nelci Riu Lepas sebagai coaching. Pada siang hari ini, selamat siang Pak Iksan. Selamat siang Bu Dewi. Apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Oke. Kabarnya Bu Dewi gimana? Baik Pak Iksan. Sebagai coach, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Iksan? Oke, terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini itu ada dua. Yang pertama, kehadiran penuh, dan yang kedua adalah menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Bu Dewi. Oke, jadi sebagai coaching Pak Iksan ingin menyampaikan dua hal itu ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua, kira-kira indikator apa yang ingin Pak Iksan capai ketika menjadi coach? Indikator yang ingin saya capai adalah saya akan membantu Ibu Nelti sebagai coach untuk Ibu Nelti bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, Pak Iksan ingin supaya Ibu Nelci mendapat solusi ya dari permasalahannya. Coaching, selama coaching saya akan menjadi observer, dan Pak Iksan dan Ibu Nelci sampaikan, saya akan menilai. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan. Selamat siang Bu Nelci. Selamat siang Pak Iksan. Gimana kabarnya hari ini? Ya, lumayan baik Pak Iksan. Oke, luar biasa. Baik, Ibu Nelci, katanya ada yang mau dibicarakan ya? Iya Pak Iksan. Kemarin itu saya cari-cari Pak Iksan karena ada yang saya mau sampaikan, tetapi saya tidak ketemu Pak Iksan kemarin. Saya jadi penasaran nih, apa yang mau disampaikan Bu Nelci? Ada satu hal yang saya mau sampaikan Pak Iksan ya. Karena hal itu yang membuat saya galau. Kenapa Ibu bisa galau? Hal apa itu? Begini Pak Iksan, akhir-akhir ini di pembelajaran saya bahasa Indonesia itu, sebagian besar murid itu mereka terlihat tidak fokus, mereka tidak semangat, dan ketika saya tanya, katanya mereka itu bosan karena bahasa Indonesia itu kebanyakan teks Pak Iksan. Oh begitu, berarti Ibu Nelci merasa murid-murid Ibu Nelci dalam proses pembelajarannya itu tidak aktif. Iya. Alasannya karena pelajaran bahasa Indonesia itu banyak teks. Betul begitu ya, benar ya? Betul. Oke. Saya jadi bingung ini, apa yang harus saya lakukan ya? Oke. Kalau begitu, menurut Ibu Nelci, kira-kira tujuan dari pertemuan kita atau apa yang Ibu Nelci mau dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Baik Pak Iksan. Nah, dari pertemuan kita ini yang saya mau dapatkan itu yaitu setidaknya saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya nanti untuk membuat anak-anak didik saya itu bisa semangat lagi belajar, Pak. Oke. Baik, Bu Nelci ya. Berarti Ibu Nelci pinginnya mau mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu Nelci hadapi atau alami, yaitu anak-anak yang tidak fokus mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia karena banyak teks. Betul. Oke. Kalau begitu, menurut Ibu Nelci, pengamatan Ibu itu dalam proses pembelajaran, menurut pengamatan Ibu, apa yang murid lakukan dalam kelas sehingga Ibu Nelci menyimpulkan bahwa anak itu tidak fokus? Yang saya lihat itu Pak Iksan, sebagian dari mereka itu saat pembelajaran berlangsung tidak fokus, kemudian tidak mengerjakan tugas, dan juga kurang interaksi dengan guru dan juga teman-teman di dalam kelas. Apalagi saat mengerjakan tugas kelompok itu mereka hanya diam dan tidak berinteraksi dengan teman-teman.
Berarti tidak semua ya, ada sebagian yang semangat, ada sebagian yang tidak semangat mengikuti pembelajaran. Betul. Oke, kalau begitu Bu, menurut Ibu, ya, murid yang semangat belajar itu yang bagaimana? Kalau menurut saya Pak Ihsan, murid yang semangat belajar itu murid yang selalu aktif, kemudian fokus, kemudian berinteraksi dengan guru dan teman-teman di dalam kelas, dan juga selalu mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan waktu yang diberikan atau tepat waktu. Baik Bu Nelci, jadi murid yang semangat menurut Ibu Nelci itu adalah murid yang selalu aktif dalam proses pembelajaran, kemudian saat berdiskusi kelompok juga aktif dan selalu berinteraksi dengan guru. Betul begitu Bu Nelci? Betul Pak Ihsan. Oke, baik Bu Nelci. Nah, jika kondisi ideal yang murid yang aktif, semangat dalam berinteraksi di kelas, itu seandainya kita katakan dinilai 10. Kira-kira menurut Ibu Nelci, murid Ibu sekarang itu ada di angka mana? Kalau angkanya dari 0 sampai 10. Baik Pak Ihsan, kalau di angka akhir-akhir ini murid saya itu ada di sekitar angka 6 Pak Ihsan. Baik, menurut Ibu, murid-murid itu senang diperlakukan seperti apa saat pembelajaran di kelas? Kalau yang saya lihat selama ini Pak Ihsan, murid-murid itu senang pembelajarannya itu diselingi oleh permainan. Kemudian mereka juga senang kalau ditayangkan video Pak Ihsan. Mungkin ada lagi yang lain yang membuat mereka bisa bersemangat dalam belajar? Sepertinya 2 cara itu saja dulu Pak Ihsan. Berarti menurut Ibu Nelci ada 2 cara yang bisa membuat murid bersemangat belajar, yaitu diselingi dengan permainan. Betul. Dan juga menyelipkan dengan video pembelajaran berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya betul. Oke. Apa mungkin Bu, kedua cara ini bisa dilakukan untuk mengembalikan semangat belajar murid di dalam kelas? Bisa dilakukan Pak, dan bisa mengembalikan semangat belajar mereka jika dilakukan secara terus-menerus di dalam kelas. Oke, baik Bu Nelci. Jika kedua cara ini dilakukan, apakah ada pihak lain yang bisa membantu Ibu? Ada Pak Ihsan. Rekan sejawat saya, guru bahasa Indonesia di SMP 1 Halmahera itu bisa membantu saya Pak. Oke, baik Bu. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Apakah sedikit menjawab kegalauan Ibu? Ya Pak Ihsan, saya sekarang sudah lega. Saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya, yaitu saya harus menyisipkan permainan dalam pembelajaran, kemudian saya harus mencari video-video yang sesuai dengan materi bahasa Indonesia, dan saya berkolaborasi dengan teman sejawat guru bahasa Indonesia yang ada di sekolah. Oke, baik. Jadi Ibu Nelci akan memasukkan permainan dan video sehingga membuat murid kembali semangat belajar bahasa Indonesia. Kemudian Ibu Nelci juga bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat guru bahasa Indonesia. Kira-kira kapan mulai dilakukan itu? Kalau mulai dilakukan Pak Ihsan, tidak bisa sekarang. Pasti Januari semester depan. Karena sekarang itu murid-murid sedang mengikuti penilaian akhir semester Pak Ihsan. Oke. Baik Bu Nelci, tetap semangat ya. Semoga rencana ini bisa berhasil membuat murid-murid Ibu Nelci bisa semangat belajar bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Pak Ihsan sudah sudah mendengarkan keluhan saya. Oke, baik. Nanti kita bicarakan lagi ya Bu. Setelah rencananya dilakukan. Saya penasaran apakah berhasil atau tidak. Tetap semangat Bu Nelci. Oke. Selamat siang. Terima kasih Pak Ihsan, selamat siang. Wow, luar biasa sekali ya hari ini. Terima kasih buat Pak Ihsan dan Bu Nelci yang sudah melakukan proses coaching. Saat melakukan coaching, apa saja yang dilakukan Pak Ihsan sebagai coach? Baik, terima kasih Ibu Dewi. Jadi sebenarnya dari kegiatan coaching yang tadi saya lakukan, itu ada beberapa hal yang saya lakukan, yaitu yang pertama, saya menggali potensi diri yang ada pada Ibu
Nelci dalam menentukan solusi dengan menggunakan alur tirta, itu mencoba untuk menggali tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi, dan terakhir adalah komitmen yang diambil. Ibu. Oke, menurut saya sebagai observer, saya melihat coaching yang dilakukan itu sudah sangat bagus, sudah ada alur tirtanya, fokusnya sudah ada, Bu Nelci sendiri sudah menemukan solusi daripada permasalahannya, sudah sangat baik ya. Oke, menurut saya itu sudah sangat baik proses coaching kita saat ini. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah pas. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu pertemuan berikut. Saya harap semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang ini kami akan melakukan kegiatan coaching, namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Iksan Koko, bertugas sebagai observer, dan rekan saya Ibu Nelci bertugas sebagai coach, dan Ibu Dewi Sherly bertugas sebagai coaching. Untuk itu pada kesempatan pertama ini di kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan di Ibu Nelci sebagai coach. Selamat siang Ibu Nelci. Selamat siang Pak Isan. Oke, apa kabar hari ini? Baik Pak Isan. Oke, luar biasa ya. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Ibu Nelci kembangkan dari kegiatan kita hari ini? Baik Pak Isan, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak Isan. Oke, berarti ada dua ya? Iya. Dua kompetensi yang ingin dikembangkan Ibu Nelci, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua adalah pertanyaan berbobot. Iya. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, kira-kira apa indikator keberhasilan yang Ibu Nelci dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Kalau indikator keberhasilan itu yang ingin saya capai hari ini yaitu Ibu Dewi sebagai coach dapat menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dia alami. Oke. Berarti indikatornya adalah Ibu Nelci bisa membantu Ibu Dewi menemukan solusi dari kegiatan coaching hari ini ya. Betul. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga ini saya akan menyampaikan teknik penilaian yang akan saya lakukan pada kegiatan observasi sebentar. Yaitu penilaian yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah memperdayakan coaching. Mungkin saja itu saja yang dapat saya tanyakan pada kegiatan pra observasi ini. Semoga sukses selalu dalam kegiatan observasinya sebentar. Selamat siang. Selamat siang Pak Isan, terima kasih. Selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang Bu Nelci. Ibu Dewi apa kabar? Sepertinya kelihatan lemas ini dari muka. Kabar baik Bu Nelci. Tapi saya beberapa hari ini cari Bu Nelci. Saya ada WA Bu Nelci. Oh iya, kemarin itu saya lihat HP Ibu Dewi. Ternyata ada pesan masuk dari Ibu Dewi. Katanya Ibu Dewi ada mau cerita sesuatu di saya, Kak. Saya jadi penasaran ini, mau cerita apa sebenarnya? Benar Bu Nelci, saya ini mau curhat. Ada banyak hal yang mau saya ceritakan di Bu Nelci. Oke, nah mau cerita apa? Mungkin bisa saya bantu. Coba Ibu Dewi ceritakan. Begini Bu Nelci, saya ini sekarang sebagai guru mata pelajaran, saya juga dikasih tugas tanggung jawab sebagai bendahara BOS. Dalam mengatur waktu saya keteteran Bu Nelci, itu yang bikin saya agak galau. Oh, berarti Ibu Dewi ini galau karena tidak bisa mengatur waktu antara tugas sebagai guru dengan tugas tambahan sebagai bendahara. Betul Ibu? Betul Bu Nelci, makanya saya cari Bu Nelci. Oke Ibu Dewi. Nah, kalau dari obrolan kita ini, apa yang nanti Ibu Dewi mau dapatkan? Saya berharap setelah saya ngobrol dengan Ibu Nelci,
saya bisa mendapat solusi dari masalah saya tentang waktu. Karena saya susah mengatur waktu, jadi setelah kita obrol saya berharap saya bisa atur waktu dengan baik. Oke, baik Ibu Dewi. Nah, kira-kira menurut Ibu Dewi, ciri-ciri orang yang tepat waktu, yang bisa mengatur waktu itu yang bagaimana? Ciri-ciri mengatur waktu itu seperti yang pertama, membuat catatan tentang kegiatan yang dilakukan. Oke. Yang berikut, memprioritaskan kegiatan mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan. Terus yang berikut, tidak terlalu banyak santai, sehingga tidak menganggur, bisa menyelesaikan pekerjaan lebih tepat waktu. Betul. Baik, berarti yang saya tangkap dari Ibu Dewi ini, kalau ciri-ciri orang yang tepat waktu, yang bisa mengatur waktu untuk menyelesaikan pekerjaan itu berarti orang yang bisa menyelesaikan pekerjaannya itu tanpa keteteran, kemudian membuat catatan dan tidak bersantai-santai, seperti itu Ibu. Iya, benar-benar. Nah, kalau begitu kira-kira apa yang selama ini menurut Ibu Dewi yang membuat Ibu Dewi itu susah sekali mengatur waktu? Kira-kira apa ya? Begini, dulu kemarin semester kemarin saya biasanya mengajar mata pelajaran kelas 9. Nah, kalau saya ngajar sekian tahun, saya ngajar kelas 9, perangkat, media, semua sudah siap. Jadi ketika mengajar, saya tinggal melihat materi sebentar, saya bisa menyelesaikan dengan baik. Sekarang, saya ini dikasih tanggung jawab ketika tahun ajaran baru ini, saya dikasih tanggung jawab kelas 7. Dan saya baru pertama pegang untuk kelas 7. Selain itu, saya punya tugas tambahan sebagai bendahara. Jadi sampai saat ini, itu yang membuat saya terbengkalai, keteteran membagi waktu. Karena saya harus sibuk mempersiapkan kelas 7, sedangkan saya juga harus menyelesaikan tugas saya sebagai bendahara. Oh, begitu Ibu. Berarti Ibu Dewi keteterannya itu karena Ibu Dewi dulunya itu mengajar di jenjang kelas 9 dan semua perangkat pembelajaran itu sudah tersedia. Nah, sedangkan tahun ini dipercayakan mengajar di jenjang kelas 7 yang notabene perangkat pembelajarannya itu akan dimulai dari nol. Dan juga ditambahkan dengan tugas sebagai bendahara, makanya keteteran. Seperti itu Ibu ya? Benar sih, seperti itu. Oke, berarti kondisi ideal itu yang Ibu Dewi mau capai itu yang bagaimana sekarang? Saya maunya kalau bisa semua pekerjaan itu beres, baik itu sebagai guru mata pelajaran, baik sebagai bendahara, semua sesuai dengan deadline waktu yang diberikan, tidak ada yang keteteran. Oke, betul. Nah, kalau begitu seandainya kondisi idealnya itu kita pasang di angka 10. Nah, berarti kan tadi Ibu Dewi bilang itu pekerjaan selesai sesuai dengan deadline-nya masing-masing nih. Nah, berarti sekarang Ibu Dewi kira-kira ada di angka yang mana ini? Dari seandainya rentangannya itu dari 0 sampai 10. Ingat kondisi idealnya tadi yang seperti yang Ibu Dewi katakan bahwa bisa tepat waktu menyelesaikan ketiga pekerjaan itu sesuai dengan deadline-nya masing-masing. Nah, kira-kira kondisi sekarang itu ada di angka keberapa kira-kira? Kalau dari 1 sampai 10 Bu Nelci, saya sekarang posisi di angka 6. Oh, di angka 6 Ibu. Nah, kalau begitu apakah sekarang ada pekerjaan yang harus diprioritaskan dari ketiga pekerjaan itu? Kalau ketiga pekerjaan itu ada, karena saya harus menyelesaikan semuanya tepat waktu, baik itu dalam mengajar, baik itu sebagai bendahara bos. Saya maunya, apalagi sebentar lagi kan bulan Desember, kita harus menyelesaikan laporan bos tepat waktu, biar semuanya beres. Itu saya maunya itu cepat beres sih. Nah, kalau begitu, apa yang biasa Ibu Dewi lakukan selama ini untuk membuat seolah-olah begini? Oh, jam ini saya harus mengerjakan ini, jam ini saya harus mengerjakan ini, supaya semuanya itu bisa tercover dan bisa selesaikan tepat waktu atau deadline. Kira-kira apa yang Ibu Dewi lakukan? Benar Bu Nelci, supaya saya lebih tepat waktu, kayaknya saya ini harus buat catatan waktu. Saya buat agenda, buat catatan apa yang harus saya kerjakan duluan, mana yang harus saya prioritaskan. Kayaknya harus saya seperti itu sih. Oke, nah berarti Ibu Dewi membuat catatan yang saya tangkap. Nah, kira-kira selain membuat catatan ini, mungkin ada lagi cara yang bisa dilakukan untuk membuat Ibu Dewi itu tidak keteteran dan semua pekerjaan diselesaikan sesuai dengan deadline masing-masing. Selain membuat catatan, mungkin apa lagi
kira-kira? Ada. Tidak membuang-buang waktu. Maksudnya tidak santai. Selesaikan Oke. tugas, jangan menunda-nunda pekerjaan. Oke, berarti dua ya. Nah, berarti membuat catatan dengan tidak menunda-nunda atau tidak bersantai-santai supaya pekerjaan tidak menumpuk ya Ibu ya. Iya. Nah, dua rencana ini bisa dilakukan. Nah, kira-kira untuk membantu Ibu Dewi melakukan kedua rencana ini, kira-kira siapa yang bisa membantu? Siapa ya? Oh, ada rekan guru, Iya. pembantu bendahara, perwakilan dari guru. Itu mungkin bisa membantu saya mengingatkan. Ketika saya buat agenda, buat catatan, dia bisa mengingatkan saya. Oke, berarti Ibu Dewi bisa meminta pembantu bendahara untuk membantu mengingatkan ya. Nah, apa yang sudah Ibu Dewi dapatkan dari perbincangan kita ini? Kita sudah sampai di penghujung coaching ini. Apakah pembicaraan kita ini sudah menjawab tujuan Ibu Dewi tadi atau bisa menghilangkan kegalauan sedikit? Iya Bu Nelci, benar. Saya bisa belajar, maksudnya saya bisa menyelesaikan masalah saya yang saya hadapi tadi. Saya galau ketika saya harus antara mengajar mata pelajaran sebagai guru mata pelajaran dan bendahara. Ketika saya keteteran waktu, saya mendapat solusi. Caranya supaya saya bisa beres semua pekerjaan tepat waktu, saya harus membuat catatan. Selain saya membuat catatan, saya tidak menunda-nunda waktu. Selain itu, saya juga harus meminta tolong atau meminta teman, rekan guru saya sebagai pembantu bendahara membantu mengingatkan saya supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya kerjakan ini sesuai dengan deadline. Oke, mantap ide-idenya ini. Nah, kapan sudah bisa mulai lakukan ini rencana? Besok. Oke, lebih cepat lebih bagus ya. Iya. Nah, saya tuh sudah tidak sabar nih, apakah rencana Ibu Dewi ini berhasil atau tidak. Nanti kita bincang-bincang lagi. Mungkin satu minggu, mungkin setelah itu, setelah melakukan rencana, mungkin kita akan bertemu untuk bincang-bincang lagi Ibu Dewi. Iya, terima kasih Bu Nelci. Saya senang sekali saya mendapat solusi dari permasalahan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Tetap semangat Ibu Dewi ya. Terima kasih Bu Nelci. Oke, Sama-sama. selamat siang. Selamat siang. Baik, Ibu Nelci dan Ibu Dewi, saya sudah melihat kegiatan observasi pada coaching tadi. Dalam kegiatan pasca observasi ini, ada satu pertanyaan saja yang ingin saya tanyakan di Ibu Nelci, yaitu pertanyaannya adalah apa saja yang tadi Ibu lakukan pada kegiatan coaching bersama Ibu Dewi. Baik Pak Ihsan, yang tadi saya lakukan pada saat kami berdua dengan Ibu Dewi melakukan coaching, saya melakukan sesuai dengan kompetensi coach, yaitu saya berusaha untuk hadir penuh, mendengarkan aktif, dan juga saya mengajukan pertanyaan berbobot untuk memunculkan ide-ide baru dari Ibu Dewi untuk menyelesaikan permasalahan, dan saya mengajukan pertanyaan itu berdasarkan kata-kata kunci yang saya simpulkan dari setiap jawaban dari Ibu Dewi. Oke, baik. Berarti tadi menurut Ibu Nelci sudah menjalankan semua alur yang ada pada kegiatan coaching tadi ya. Betul. Oke, baik. Sangat luar biasa pengamatan saya tadi. Semoga kegiatan ke depan, coaching ke depan mungkin lebih bagus lagi. Kita supaya bisa menggali kekuatan yang ada pada Ibu Dewi. Sukses selalu untuk Ibu Nelci dan Ibu Dewi. Selamat siang. Terima kasih Pak Terima Ihsan. kasih. Selamat siang. Siang ini kami akan melakukan coaching dan saya sebagai observer Nelci Riwulepa yang akan menjadi coach Ibu Dewi Serli Berelaku, dan nanti yang akan menjadi coachee adalah Pak Muhammad Iksan Koko. Nah, di pra observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Dewi selaku coach yang akan melakukan coaching sebentar. Baik Ibu Dewi, sebentar saat melakukan coaching, kompetensi apa yang mau Ibu Dewi kembangkan? Baik Bu Nelci, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Berarti kompetensi coach tiga-tiganya yang dikembangkan ya Ibu. Nah,
pertanyaan berikut yaitu indikator keberhasilan apa yang Ibu Dewi harapkan sebentar saat melakukan proses coaching? Saya berharap setelah kita melakukan proses coaching, Pak Iksan mendapat solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Ibu Dewi. Perlu diingat bahwa kita melakukan coaching dengan menggunakan alur-tirta Ibu. Jadi menetapkan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan juga sampai di bagian tanggung jawab. Oke, silakan ya Ibu melakukan proses coaching dengan Pak Iksan. Semoga sukses. Oke, terima kasih Bu Nelci. Ya, tetap semangat. Iya. Selamat siang Pak Iksan. Selamat siang Bu Dewi. Apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Apa kabar juga Bu Dewi? Saya juga baik. Bagaimana Pak Iksan? Katanya sudah beberapa hari ini Pak Iksan cari saya. Betul Bu. Beberapa hari ini saya lagi perlu sama Ibu, tapi saya cari-cari di sekolah ibunya tidak ada. Kata Bapak Kepala Sekolah, Ibu Dewi lagi mengikuti kegiatan pelatihan tentang platform mereka mengajar di Dinas Pendidikan Bu. Iya benar Pak Iksan. Kita ada kegiatan, makanya saya tidak ada. Baik Pak Iksan, kira-kira apa yang ingin Pak Iksan tanyakan? Saya jadi ingin tahu. Begini Bu, saya sebenarnya punya masalah mengenai pembelajaran di dalam kelas. Karena setiap kali saya melakukan proses pembelajaran, itu ada beberapa anak yang kelihatannya tidak aktif atau tidak fokus, malah mereka bermain di dalam proses pembelajaran Bu. Jadi menurut Ibu bagaimana ya? Oh begini, jadi Pak Iksan itu punya masalah Iya, Bu. ketika saat pembelajaran anak-anak tidak mendengar aktif Ya. dan bermain pada saat pelajaran, begitu Ya, Pak Iksan? betul sekali Bu. Itu kendala yang Pak Iksan hadapi ya. Ya, Kira-kira tujuan dari pertemuan kita ini, kira-kira Pak Iksan harapkan apa dari pertemuan kita saat ini? tujuan yang saya harapkan dari pertemuan kita pada hari ini adalah bagaimana saya bisa menemukan solusi supaya peserta didik yang tadi bermasalah itu atau yang tidak fokus itu bisa kembali fokus dan mengikuti pembelajaran. Dan saya juga tidak senang ketika anak-anak itu tidak fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu Bu. Oke, jadi Pak Iksan tidak senang ketika dalam proses pembelajaran anak-anak tidak fokus ya. Betul Bu. Jadi kira-kira menurut Pak Iksan itu supaya anak-anak fokus itu seperti apa yang menurut Pak Iksan? Ya, jadi menurut saya ukuran keberhasilan menurut saya bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan bisa diterima oleh peserta didik supaya mereka bisa lebih aktif, kembali aktif untuk mengikuti proses pembelajaran IPA yang saya lakukan. Ya, jadi Pak Iksan ingin mengembangkan pembelajaran sehingga menjadi lebih menyenangkan ya, dan membuat peserta didik antusias dalam belajar ya. Sekarang dalam rangka mencapai tujuan itu, kira-kira kekuatan atau peluang apa yang dimiliki Pak Iksan yang Pak Iksan gunakan untuk mencapai tujuan itu, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Kira-kira apa? Jadi baik Bu, jadi saya sudah punya beberapa trik untuk menggagas pembelajaran menjadi menyenangkan. Di setiap pembelajaran itu saya selalu menyiapkan media pembelajaran yang variatif. Saya juga mengidentifikasi proses atau potensi dan gaya belajar setiap murid. Dan saya amati peserta didik lebih nyaman jika belajarnya dengan tutor sebaya karena mereka seumuran Bu. Wow, luar biasa ya potensi yang dimiliki oleh Pak Iksan. Pak Iksan memiliki banyak trik yang bisa diandalkan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dari yang disampaikan Pak Iksan, ada beberapa murid yang punya potensi yang bisa diajak untuk kolaborasi sebagai tutor sebaya. Ini sudah merupakan bagian awal untuk memperoleh solusi. Kira-kira ada hambatan atau gangguan yang mungkin dapat menghalangi Pak Iksan untuk meraih tujuan, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Ada tidak kira-kira? Ada Bu. Hambatan yang saya hadapi itu waktu yang sangat terbatas dalam proses pembelajaran, padahal masih banyak murid yang daya tangkapnya masih kurang, jadi harus membutuhkan banyak waktu untuk memahami materi yang saya berikan. Seperti itu. Oh,
Jadi yang menjadi hambatan adalah waktu yang terbatas ya. Betul sekali, Bu. Ketika pembelajarannya masih belum efektif, Pak Iksan Pak Iksan pengen masih lebih lagi, tetapi waktunya sudah tidak cukup lagi ya. Betul sekali, Bu. Ya, jadi saya rasa Pak Iksan sudah bisa mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan dari masalah yang Pak Iksan hadapi sendiri ini. Selanjutnya kira-kira Pak Iksan, menurut Pak Iksan, ada tidak solusi dari hambatan atau kekuatan yang telah Pak Iksan sampaikan tadi? Ada, Bu. Jadi solusi saya yang bisa saya berikan adalah merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang lebih berpusat pada murid dan mengemas materi menjadi lebih sederhana sehingga benar-benar waktu yang dipakai dalam proses pembelajaran itu dapat produktif. Seperti itu. Oke, bagus. Itu kalau dari hambatan ya. Ya. Lalu bagaimana dengan solusi, dengan kekuatan yang Pak Iksan miliki? Terkait dengan solusi, itu saya memilih media pembelajaran yang harus lebih sederhana dan sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid. Dan saya juga berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya guru IPA di SMP Negeri 1 Homeharang. Oke, jadi saya sudah mendengar solusi dari Pak Iksan, bagaimana Pak Iksan mengelola pembelajaran. Selanjutnya terkait rencana aksi, kira-kira rencana yang dilakukan Pak Iksan untuk mencapai tujuan tersebut itu, ada tidak rencana yang sudah Pak Iksan siapkan? Ada, Bu. Jadi ada beberapa rencana yang akan saya lakukan terkait untuk mendapatkan tujuan itu. Yang pertama, saya akan terus mengembangkan diri saya sehingga saya bisa tahu kekurangan dan kelebihan saya pada diri saya sehingga saya bisa menemukan atau bisa bantu menyelesaikan masalah yang saya hadapi di dalam kelas. Yang kedua, saya akan berusaha memperbaiki rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi yang saya lakukan. Yang ketiga, saya juga menyiapkan media pembelajaran yang variatif tetapi sederhana dan dapat dipahami oleh murid. Terus yang keempat, saya memaksimalkan tutor sebaya, dan yang kelima itu adalah berkolaborasi dengan rekan-rekan guru IPA pada SMP Negeri 1 Homeharang. Bagus sekali Pak Iksan. Jadi ada 5 ya rencana aksi yang akan Pak Iksan lakukan. Sudah sangat bagus sekali, 5 ini sudah sangat bagus kok. Selanjutnya kira-kira ada tidak dari kelima ini prioritas yang akan Pak Iksan lakukan untuk rencana aksi ini? Baik, Bu, jadi prioritas saya adalah konsisten dalam mengikuti pengembangan diri agar kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya ini bisa menjadi kekuatan yang akan saya gunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran, Bu. Bagus sekali ya. Selanjutnya adalah ukuran keberhasilan. Menurut Pak Iksan, bagaimana ukuran keberhasilan peserta didik Pak Iksan? Baik, Bu. Jadi ukuran keberhasilan saya adalah peserta didik bisa antusias dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran IPA yang saya lakukan di dalam kelas, Bu. Oke, sudah bagus ya. Jadi dari tadi saya sudah mendengar ya tentang tujuan, kemudian identitas, masalah, rencana aksi. Kira-kira komitmen seperti apa yang Pak Iksan lakukan supaya rencana aksi ini bisa berjalan? Pak Iksan akan lakukan apa? Ya, saya berkomitmen untuk mengembangkan diri saya, untuk memunculkan ide dan saling berkolaborasi dengan rekan sejawat guru IPA dan murid yang menjadi tutor sebaya, Bu. Baik, Pak Iksan rencananya akan berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang menjadi tutor sebaya ya. Betul Sudah sekali. bagus sekali. Kira-kira tindak lanjut apa yang Pak Iksan akan lakukan? Ya, tindak lanjut saya adalah saya harus bisa mengimplementasikan rencana-rencana yang saya sudah sebutkan tadi, Bu. Oke, karena Pak Iksan sudah mau mengimplementasi, kira-kira kapan Pak Iksan akan melakukan ini? Kalau untuk pengembangan diri saya akan lakukan mulai besok, sedangkan untuk kegiatan kolaborasi di dalam kelas saya akan lakukan pada bulan Januari karena bulan ini sudah di akhir semester 1, anak-anak lagi mengikuti penilaian akhir semester, sehingga untuk kegiatan atau rencana aksi yang lain itu saya akan lakukan di semester 2 di bulan Januari, Bu. Oke, sudah sangat bagus ya. Rencananya Pak Iksan akan melakukan mulai besok. Terus untuk yang lakukan kolaborasinya dengan rekan-rekan sejawat dengan ini mulai Januari ya. Seperti itu ya Pak Iksan? Betul sekali, Bu Dewi. Oke, jadi Pak Iksan juga sudah menemukan solusi. Mudah-mudahan Pak Iksan bisa menjadi
guru yang menginspirasi atau mengajar dengan baik, menjadi dengan rekan sejawat maupun anak-anak murid, pembelajarannya menjadi menyenangkan ya. Mungkin ada lagi yang ingin Pak Iksan sampaikan? Ada Bu. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari kegiatan coaching hari ini adalah untuk meningkatkan antusias belajar murid di kelas, maka yang harus dilakukan guru adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, kemudian merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid berdasarkan kesiapan belajar, yaitu berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar, sehingga pembelajaran yang menyenangkan itu dapat terwujud. Wow, sudah bagus sekali ya. Baik sekali Pak Iksan. Tetap semangat ya, semoga rencananya berhasil ya. Amin. Saya berharap nanti ke depan kalau kita ketemu lagi tahun depan mungkin atau beberapa waktu ke depan kalau kita ketemu, saya ingin lihat rencana Pak Iksan. Saya ingin dengar kembali nih apakah rencana yang Pak Iksan sudah rancangkan, yang sudah buat akan berhasil atau tidak. Saya tunggu ya hasilnya ya. Siap Bu, terima kasih Ibu Dewi atas waktunya untuk mendengarkan keluhan saya. Oke, terima kasih buat coaching hari ini. Terima kasih Pak Iksan juga sudah menemukan solusi. Oke, selamat siang. Terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Siap Bu Dewi. Oke, terima kasih. Baik Ibu Dewi dan Pak Iksan, coachingnya luar biasa. Kalau menurut pengamatan saya tadi itu coachingnya sudah menggunakan alur Tirta dan juga kompetensi coachingnya itu sudah ada. Nah, saya akan mengajukan satu pertanyaan saja untuk Ibu Dewi sebagai coach. Nah, menurut Ibu Dewi tadi di awal sebelum observasi itu kan Ibu Dewi mau mengembangkan 3 kompetensi itu. Nah, apakah menurut Ibu Dewi itu saat proses coaching tadi, apakah ketiga kompetensi itu sudah tercapai atau belum menurut Ibu Dewi? Baik Bu Nelci, menurut saya 3 kompetensi ini sudah tercapai, yaitu mendengarkan penuh, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya rasa dalam proses coaching tadi sudah ada semuanya. Oke, baik Ibu Dewi. Nah, coaching kali ini adalah pelajaran untuk kita supaya kedepannya itu dalam supervisi akademi kita akan melakukan coaching menggunakan alur Tirta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan hasil mendengarkan aktif sehingga kita dapat mengambil kata-kata kunci dari coaching dan bisa mengembangkan coaching. Selamat untuk Ibu Dewi dan Pak Iksan yang sudah melakukan coaching dan juga semoga kedepannya itu kita menjadi lebih baik lagi secara bersama-sama. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih Bu Nelci. Oke, terima kasih juga Pak Iksan. Sama-sama.